Restoratif justice itu perkara apa? Bukan perkara korupsi, tak ada restoratif justice, tak ada itu. Belajar lagi saudara ilmu hukum ya. Tadinya kalau tidak terungkap ya saudara makan itu barang. Begitu Pak. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus BTS 4G, yang laksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, mencecar saksi dari HUDEF atau Lembaga Pengkajian Universitas Indonesia guna mengkaji proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Apa jabatan saudara di sana? General Manager Human Development UI. General Manager yang mulia. Ya, General Manager. Apakah benar keterangan tadi bahasa UDEF UI dapat undangan lah dari Bakti untuk membuat kajian? Ya, saudara tahu tak? Tahu yang mulia. Tahu. Betul yang mulia. Betul ya itu ya. Kemudian kajian itu, undangan itu dibalas oleh Ketua UDEF UI Amar Khairul Umam. Betul? Betul yang mulia. Kemudian bikin kontrak kerja, direspon, maksudnya disetujulah. Kemudian dibuat kontrak kerja dan melampirkan nama-nama tenaga ahli tadi. Benar? Betul, seperti keterangan Pak Amar ya. Dibikinlah kontrak. Pada sidang kali ini, Ketua Majelis mencecar pertanyaan pada para saksi yang dihadirkan guna mengkonfrontir masing-masing keterangan saksi demi mencari kebenaran material dalam persidangan. Kan nama-nama orang ini, dan sebagian ini terbukti orang-orang ini tidak ikut. Sebagian tidak tahu dia. Saudara tahu, saudara yang buat nak ini. Ya, Saudara yang buat ini. yang buat apa maaf? Lampiran ini loh, tenaga ahli segala macam itu. Iya, yang mulia. Jadi waktu itu saya kami dimintakan oleh Bakti untuk kelengkapan kontrak. Kita dimintakan buat nama-nama tersebut yang Nama-nama itu, ya. nama itu dari siapa Pak? Nama-nama itu seperti yang Pak Amar sampaikan yang mulia, kita dapat dari Pak Yohan yang mulia. Dari Pak Yohan. Pak Yohan. Termasuk saudara juga ada di dalam. Betul yang mulia. Betul. Betul. Sebetulnya saudara bukan tenaga ahli. Bukan yang mulia. Bukan. Ya sudahlah. Akhirnya yang nama yang 12 orang itu saudara yang buat. Ya, draftnya saya yang buat, lalu Ya. saya kasih ke Pak Amar untuk Dua ditandatangani. orang, Lupi Nur Rahman ya ada orangnya apa tidak Pak? Atau namanya doang dicantum-cantumkan? Para Umainah Abidin itu ada orangnya? Ada yang mulia. Orang-orang yang sampai Kopiang, Kamala Putra ST, Imade, Sudrajat, Jaya, ada orangnya Pak? Saudara nggak tahu itu orang? Sepengetahuan saya, pada saat itu saya tidak tahu yang mulia. Ketua Majelis Hakim tegas dan cermat dalam menggali fakta di persidangan, bahkan tak satu pun keterangan yang luput dari cecarannya. Suranto atau dari Bakti saudara dapat? Dari Pak Yohan yang mulia. Pak Yohan langsung Ya, menyerahkan ke saudara. ya. Berbentuk apa nama-nama orang itu? Seingat saya seperti tadi Pak Amar sampaikan di awal dari pekerjaan ini disampaikan kepada HUDEF Ya, terkait peluang ini, sekaligus juga terkait dokumen-dokumen pendukungnya siapa saja yang mengerjakan. Itu kita diberikan keterangan tenaga ahlinya beserta lampirannya yang mulia. sudah ya. Sampai di Sudah. situ. Sampai situ. Setelah itu apa lagi Pak? Siapa yang bekerja sebagaimana kontrak tadi? Saya tahu saudara sebagai manajer. Yang bekerja hanya Pak Yohan yang mulia. Hanya Pak Yohan. Ya, saya tahu. Pak Yohan sendiri membuat kajian itu. Ya, yang saya tahu hanya Pak kajian, Yohan. ya. Terhadap kajian-kajian itu, kemudian tentu sesuai dengan kontrak. Berapa kontraknya? Amar, pindah ke situ. Berapa kontraknya Pak selama 3 bulan? 1,9 yang mulia. 1,9 miliar. Ya, Ya, ya. 1,9 miliar. Berapa kali pembayaran sudah dibayar oleh Bakti, oleh PPK atau oleh Bakti? Siapa yang bayar Pak? Kita mengajukan penagihannya ke BPK. Ke PPK, Ya. ke Alvino, Iya, Alvano, Torongan. ya, Betul. betul. Kapan diajukan pembayarannya itu Pak? 2 kali yang mulia. 2 kali. 24 November dan 14 Desember. 14 Desember, 2 kali. Ya, Siapa yang mengajukan? kami yang mulia HUDEF. Saudara, Ya, Kepala UDEF UI yang mengajukan. ya,
tanda tangan saudara sendiri Betul. atau ada tanda tangan dari tenaga ahli yang saudara mintakan tadi? Enggak ada. Tidak ada. Saudara sendiri ya. Iya. Dibayarkan 2 kali. Betul. Pembayaran pertama berapa? Saudara yang nerima duit. Hah? Berapa pembayaran pertama? 1,3 yang mulia. 1,3 miliar. Ya. Ya. Betul. Apakah di dalam pembayaran itu ada diselipkan kwitansi penerimaan uang? Kwitansi pengeluaran. Ya. Ada. Ada yang mulia. Atas nama siapa, Pak? Untuk siapa saja saudara sebutkan? Ada dari Profesor Dr. Insinyur Kamaluddin Ramli menerima sekian, ada? Iya yang mulia. Dokumen. Ada. 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 Ada tanda tangannya. Ada yang mulia tanda tangannya. Tanda tangannya ada. Betul. Berapa nerima Profesor Dr. Insinyur Kamaluddin Ramli ini? Berapa dia terima? Beliau tidak menerima yang mulia. Hanya dokumennya saja. Dokumennya saja. Iya. Berapa dalam dokumennya? 69 juta yang mulia. 69 juta. Ya. Ada saudara terima 69 juta? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Yohan Suyanto, berapa di situ, Pak? 65 juta yang mulia. 65 juta. Nanti lah ditanya dia apakah dia nerima 60 juta. Ada kalau dalam berita acara 40 juta dia terima. Dia yang bekerja wajar 80 juta. Ketut Suyaso, berapa, Pak? Di dokumen 40 yang mulia. 44. 44 juta. Ya. Ada terima 44 juta? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tanda tangan saudara pernah dilihat tak? Ada dalam kwitansi termasuk Profesor. Tanda tangan siapa itu, Pak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Pak Profesor? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu juga. Pak Eki Rudianto. Tunggu dulu. Di Nyoman sudah. Dr. Ruki Hurwahyu. Berapa, Pak? Berapa itu? Dr. Ruki Harwahyu STMT MSC. Berapa itu? 50 yang mulia. 59 juta. ya. 59. Juta. Oke. Muhammad Salman. Sama yang mulia. Hah? Sama 59 juta. 50 juta. 59. 59. 50. Oke, Rudianto ST. 44. Hah? 44 juta. 44. Iya. Ada saudara terima 44? Tidak terima yang mulia. AA Kopiang Karmana Putra ST berapa? Sama 44 yang mulia. 44. Orangnya tidak bisa dikompromitir di sini. Imade Sudrajat Jaya Diwangsa sama. Ya. Oke lah. Jadi total 1,3 termasuk Farah Amainah Abidin administrator. Iya yang mulia. Iya kan? Itu yang 1,3 ya. Iya. Resmi seperti perguruan tinggi yang isinya para ahli dan para akademik yang mumpuni. Namun ketika persidangan ini melakukan penggalian keterangan saksi dan dikonfrontir dengan saksi lainnya, terkuat bahwa kajian itu sesungguhnya tidak pernah ada. Bagaimana bisa satu proyek besar dilakukan tanpa adanya satu kajian yang menjadi dasar utama satu proyek, guna mencapai pekerjaan yang maksimal dan akurat? Pegang rekening itu. Dipegang finance yang mulia. Saudara Saya yang punya otoritas untuk mengeluarkan. menggunakan. Iya. Yang pegang rekening itu keluar masuknya siapa, Pak? Finance yang mulia. Finance. Iya. Finance-nya siapa namanya? Mbak Shirley. Aduh, Hah? Shirley Suhada. Shirley. Iya. Itu tapi di bawah kendali saudara. Betul. 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 1,3. Si ini dapat berapa? Kamu dapat? Dapat berapa ini? Si manajer dapat berapa dalam itu? Tidak ada yang mulia. Dari Sudah ada. 3. Ah. Kamu yang jelas-jelas saja lah manajer. Masuk nak kamu di dalam? Tidak ada. Ya, sekarang Dalam ada ya? kwitansi masuk nggak dia? Dalam kwitansi masuk nggak dia? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya ada lah. Kalau kamu membantah walaupun ada akhirnya. Tapi nanti soal itu.
Tapi yang jelas saudara tak ada masuk di dalam daftar ini kan. Jadi real yang saudara bayar itu sama siapa? Sama Pak Yohan yang mulia. Pak Yohan, Ya. berapa saudara bayarkan? 2 kali, totalnya 490 juta. 490 juta, Ya, 2 kali, ya, 2 kali pembayaran. betul. Indah, yang pembayaran pertama itu Pak, yang tanggal berapa, yang 1,3 itu saudara kasih sama si Yohan berapa? Dari Bakti, izin menjelaskan yang mulia, uang masuk dari Bakti baru kami terima itu di bulan Januari 2021. Kami melakukan pembayaran kepada Pak Yohan 2 kali, 100 juta di tanggal 12 Desember dan sisanya 390 juta. Itu Uang dari mana? uang yang ada di rekening Hudef yang mulia. Oh, dibayarin dulu itu, ditalangin tuh. Betul, Ditalangin dulu, betul, 490 juta. betul, 2 kali pembayaran. betul, Sedangkan uang masuk ke UDFUI 1,9 1,7 setelah dikurangi pajak. pajak. Betul. Pada kontraknya 2,5 miliar kan? Bukan yang mulia, Bukan, 1,9. 1,9. Ya, Saudara kasih sama Yohan 490. betul. Ya. 190 1,9 kurang 490 ya. Ya, Berapa jadinya? Sekitar 1,4 lebih. 1,2-an yang mulia izin. 1,2-an. Ya, Mana duit itu? izin sudah kami kembalikan yang mulia. Nantilah kembali ke saudara, potong-potong aja. Nah, di mana hebatnya saudara itu? Kalau begitu, terangilah dulu. Baik, Tadinya kalau tidak terungkap ya saudara makal itu barang. Begitu Pak. Saudara memanfaatkan orang lain dengan lembaga yang saudara pimpin. Orang lain yang bekerja dapat 490. Ini saudara conteng-conteng aja namanya di situ. Ya walaupun usulannya dari dia kan. Apa keterangan saudara sama Yohan Suyanto? Apakah benar uang itu diserahkan sama Profesor Ramli umpamanya? Ada enggak? izin yang mulia, kala itu Ada enggak saudara terangkan sama Yohan Suyanto? Masuk uang ini untuk Profesor Ramli, untuk Pak Ketut, untuk Pak ini. Ada enggak saudara terangkan sama Pak itu? Ah, tidak ada yang mulia. pikir. Enggak ada. Tidak ada. Ada. Kalau enggak terungkap kan, kalau sekarang kalau saudara kembalikan urusan lain lah. Tapi yang jelas ini terungkap, lalu saudara buru-buru kembalikan. Ya. Ya, setelah proses penyidikan yang mulia. Uang itu tetap tertahan di situ. Orang-orang yang namanya yang tanda tangan di kwitansi itu, contoh ya Pak Profesor, Pak Ketut, Pak ke 3 orang ini di depan persidangan ini. Kalau nak terungkap saudara ambillah duitnya. Kalau rumah saya nggak ada tedeng aling-aling Pak kayak begitu. Kalau faktanya seperti itu. Benar itu? Izin yang mulia, jumlah yang dibayarkan ke Pak Yohan adalah untuk Pak Yohan dan tim memang. Tim. Ya, Tapi dalam kwitansinya ini 50 juta, Profesor 69 juta. Berapa Profesor itu dalam itu? Harusnya kalau dengan prinsip kejujuran, kalau memang iya pakai dan beliau itu bekerja, serahkanlah sesuai dengan kwitansi itu, Pak. Dan begitu prinsip kejujuran itu. Bagi 40 juta ya, 50 juta. Pak Ketut berapa? Dalam catatannya itu loh Pak. Kalau memang iya kan diserahkan ke Bapak, serahkan itu. Dan ikut juga di dalam mengkaji, memberikan kajian itu. Kan gitu Pak. Nyatanya kan enggak kan? ya, Sejak awal saja proyek ini sudah melakukan satu rangkaian yang tidak sesuai dengan prosedur, maka wajar kiranya ending dari proyek tersebut adalah penjara. Proyek ini terlihat banyak melibatkan banyak orang yang menjadi tersangka, dan masyarakat berharap banyak kepada majelis hakim untuk dapat menjerat siapa saja yang melakukan kecurangan atau korupsi, untuk dapat berikan hukum yang setimpal. Masyarakat hanya berharap, siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut untuk dapat dijadikan pesakitan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagaimana pendapat Anda?